Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang kenapa sih kok kita harus mulai untuk menulis jurnal. Kenapa menulis jurnal itu penting? Itu karena berkaitan dengan pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita menulis jurnal, menulis apa yang kita lewatin, apa yang kita pelajari dari suatu kejadian, itu membuat kita jadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita menulis, itu akan menumbuhkan sense of awareness dalam diri kita. Kesadaran dalam diri kita terkait tadi apa yang kita pelajarin, sedemikian sehingga pada kesempatan berikutnya kita bisa jadi jauh lebih baik. Kita bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Itulah kenapa kita harus menulis jurnal. Dan menulis jurnal ini juga bisa menjadi penyalur stres dalam diri kita kayak gitu. Karena banyak orang stres itu karena dia menyimpan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, itu dalam dirinya sendiri gitu. Dia mikirin itu di dalam otaknya aja kayak gitu. Jadi dia berpikir, mengingat semua dalam otaknya. Padahal kita bisa loh untuk mengeluarkan segala macam apa yang kita pikirkan, sehingga kita bisa merasa jadi jauh lebih baik dan lebih plong kayak gitu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara eksternalisasi tadi. Kita harus mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa segala macam hal-hal yang mungkin membuat kita terkesan banyak pikiran kayak gitu atau tidak tenang. Nah, itu salah satunya dengan menulis. Itu adalah sebuah terapi untuk diri kita untuk bisa mengeluarkan stres dalam diri kita. Jadi tidak ada salahnya untuk kita bisa mulai menulis jurnal kayak gitu. Saya pun udah menulis jurnal mungkin dari SMA ya, SMA mulai suka nulis apa yang dilewatin kayak gitu, apa pelajaran-pelajarannya, apa yang saya syukuri, itu semua saya tulis di jurnal. Setiap hari saya tulis sehingga saya dapat pemahaman diri sendiri, bisa meningkatkan awareness diri saya jadi jauh lebih baik kayak gitu. Sekarang saya lagi menggunakan buku ini, buku hitam ini ya. Saya beli waktu itu di Gramedia buku ini, dan ini adalah isinya adalah jurnal-jurnal saya terkait apa yang saya pelajari, apa yang saya lewatin, sehingga memastikan saya bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik setiap harinya kayak gitu. Terus gimana kalau kita mau misalnya udah mau mulai menulis jurnal? Jadi saran saya teman-teman bisa mulai menulis jurnal, ambil buku kosong, lalu apa aja yang ditulis? Yang ditulis yang pertama adalah apa yang kita syukuri, yang kedua adalah apa yang kita pelajari, dan yang ketiga adalah apa yang mau kita lakukan di hari berikutnya atau pada kesempatan berikutnya. Dan ini membuat kita jadi jauh lebih bertumbuh. Ketika kita menulis apa yang kita syukuri, kita akan menemukan apa yang kita syukuri dalam hidup, dan itu membuat kita jadi jauh lebih happy. Kita jadi sadar, ternyata banyak ya hal-hal positif yang kita alami, yang kita dapatkan dalam hidup ini. Terus yang kedua yang gak kalah penting adalah apa yang kita pelajari. Setiap hari pasti kita belajar something, atau misalnya 2 hari pasti kita belajar something. Kita dalam perjalanan kita menuju untuk mencapai goal kita, pasti kita belajar banyak hal yang penting dalam hidup. Dan itu kita bisa tulis dan juga jadi pembelajaran. Oh, next time agar lebih berhasil, saya harus seperti apa. Nah, itu ketika kita tulis, kita menjadi sadar. Dan yang ketiga adalah terkait actionnya. Apa yang mau dilakukan jadi jauh lebih baik di kesempatan berikutnya. Atau bisa juga terkait apa yang mau dilakukan besok. Kira-kira agar bisa jadi jauh lebih produktif, besok saya mau ngapain ya? Kegiatan apa yang paling penting ya? Yang semakin mendekatkan saya kepada goal saya gitu. Jadi itulah manfaat ketika kita menulis jurnal. Kita bisa jadi meningkatkan awareness kita dan pastinya meningkatkan pertumbuhan pribadi kita, dan juga untuk mengeluarkan stres dalam diri kita, karena kita mengeluarkan segala unek-unek yang awalnya dalam diri, kita keluarkan, kita tuangkan di kertas. Itu jadi terapi buat kita, oke? Jadi teman-teman bisa mulai praktekkan dan bisa rasakan manfaatnya. Dan kalau Anda merasakan sebuah perubahan positif dalam setelah mempraktekkan ini, teman-teman bisa DM saya, oke? Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan video atau podcast ini.
Semoga bermanfaat. Kalau Anda merasa bermanfaat, Anda bisa share juga, Anda bisa like juga, dan juga subscribe, jangan lupa. Thank you teman-teman sudah dengerin podcast ini. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.